Orang tua saya, kata orang di kampung, adalah tokoh agama, disebutnya juga kiai. Dan saya beruntung dilahirkan dari ayah dan ibu yang semacam itu. Karena itulah ayah ibu terbaik yang telah menjadikan saya hari ini seperti ini. Dari kecil saya dididik untuk taat beragama. Dari kecil saya sudah diajarkan agama saya apa. Dari kecil saya sudah diajarkan kalau ditanya orang, kamu orang beriman atau tidak? Jawab saja, saya orang beriman. Dan secara tidak sadar itu merupakan sesuatu yang bagi saya saat itu penting, secara tidak sadar. Tapi begitu saya dewasa, saya mencapai kesadaran tertentu, saya mulai berpikir, kenapa ya ayah saya berani-berani ngasih label agama tertentu pada saya, tepat pada saat saya saat itu dalam keadaan belum sadar. Saya tidak pernah ditanya oleh orang tua saya, kamu mau beragama apa? Kalau kalian, saya nggak tahu. Makanya saya tidak mau cerita kalian, saya cerita saya. Dan siapapun tidak boleh menggugat saya, karena saya cerita saya. Jadi saya tidak pernah ditanya, saya mau beragama apa, mau ngambil jalan mana, tidak. Karena orang tua saya beragama X, maka saya pun agamanya adalah X. Pada saat saya kecil, ya saya merasa saya sebagai pewaris. Tapi ketika saya dewasa, apa iya saya sudah beragama X yang sebenar-benarnya? Atau sekedar saya mewarisi label yang ada pada orang tua saya? Dan secara otomatis kan, kalau saya beragama X, maka ada runtutan yang mengikuti saya, termasuk ritual-ritual agama yang saya anut. Akhirnya saya seperti robot. Ini saya seperti robot, ya, menjalankan semua ritual, menjalankan semua aktivitas agama, ya persis seperti yang dilakukan oleh orang tua saya. Dan pada saat itu, saya mulai belasan tahun, saya mulai banyak bertanya sama orang tua saya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat alami, tidak dibuat-buat, yang lahir dari kecerdasan saya sendiri. Harusnya kan boleh, karena kecerdasan itu diberikan Tuhan memang untuk supaya kita cerdas. Dan saya terus terang saja, setiap saya bertanya secara bebas menurut kehendak kecerdasan saya tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan lebih banyak orang tua saya marah pada saya. Hanya bertanya yang sederhana saja, sebetulnya Allah itu apa? Itu kan pertanyaan alami, hak asasi saya yang harusnya dipenuhi kan oleh orang tua. Tapi saat itu saya tidak mendapatkannya. Ketika orang tua saya mengatakan, kalau berdoa itu coba menengadahkan tangan ke atas. Dan saya tanya orang tua saya, kenapa saya harus berdoa menegakkan tangan ke atas? Dan orang tua saya bilang Tuhan ada di atas. Ya saya bertanya lagi, di atas mana? Saya coba disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kan saya bersyahadat dengan mulut saya, kan bersaksi itu semua dengan mulut. Dan saya cuma bertanya, apa boleh saya bersaksi dengan mulut saya? Kan saya belum tahu Allah. Bapak saya cuma menjawab, gak usah banyak nanya, ikuti saja. Nah, ketidakpuasan ini kan jadi penyakit bagi saya. Tapi ketidakpuasan inilah yang mendorong saya untuk berjalan
melakukan proses pencarian tentang jati diri saya, termasuk juga hal-hal yang masuk akal bagi saya. Kan syahadat itu bersaksi kepada Allah dan bersaksi pada Rasul. Sedangkan saya tahu Nabi Muhammad sendiri sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Fotonya saja sampai sekarang saya belum pernah lihat. Sementara saya harus bersyahadat kepada beliau. Coba saya ini, kalau kalian kan gak seperti saya kan bingung. Saya dari kecil ya taat beragama dan saya sholat, sama seperti kalian sholat. Walaupun saat itu juga saya bingung, sholat itu apa? Kenapa rakaatnya 17? Kenapa bukan 18? Kenapa bukan 19? Kenapa bukan 2 rakaat saja? Dan pertanyaan tentang rakaat saja ini nggak ada jawaban yang pasti bagi saya. Kenapa takbiratul ihram itu begitu? Dan kenapa ketika baca syahadat kok yang diacungkan telunjuk bukan kelingking gitu loh? Atau jempol kali? Itu pertanyaan yang terus mengganggu saya dan tidak menemukan jawabannya saat itu. Dan terus terang ya, akhirnya saya itu merengek-rengek ya sama Allah. Saya bilang, kalau engkau ada, tolong dong jangan bikin saya bingung. Yang saya heran itu kok orang lain, teman-teman saya nggak pada bingung. Telunjuknya disuruh gini, gini aja. Saya disuruh gini, yang enggak saya lakukan. Makanya saya disebut anak nakal di rumah, karena nggak taat sama ayah saya. Tetapi ketika ayah saya umurnya 79 tahun, justru saya bisa memberikan pencerahan pada ayah saya tentang semua yang saya pertanyakan, dan ayah saya mengakui itu di usia beliau 79 tahun. Betapa lama untuk sampai di tingkat itu.